Selamat datang di channel tutorial SMS. Kali ini, di sesi kali ini kita akan belajar pemodelan gelombang dengan SMS 13. Di SMS sendiri terdapat beberapa modul yang dapat digunakan untuk pemodelan gelombang. Jadi kalau kita lihat beberapa modul yang tersedia di SMS, ada bus 2D, ini juga untuk modelkan gelombang. CG Wave ini juga untuk gelombang, CMS Wave, kemudian ada ST Wave, kemudian juga ada WAM, Wave Analysis Model. Nah, semua modul itu dapat digunakan untuk pemodelan gelombang. Pada tutorial kali ini kita akan belajar pemodelan gelombang di SMS menggunakan CMS Wave. Jika teman-teman mengikuti tutorial sebelumnya, di video sebelum ini tutorial dengan pemodelan modelan arus dengan RMA 2. Di situ studi kasusnya untuk pelabuhan, dan juga kali ini kita juga akan lanjutkan dengan data yang sama untuk pemodelan gelombang di pelabuhan. Baik, pertama seperti yang di video-video sebelumnya, bahwa di SMS itu kita paling utama coba masukkan ke garis pantainya untuk kita melihat posisi lokasi studi kita. Kita buka garis pantainya ini. Coba kita klik kanan, convert ke fitur objek. Nah, seperti ini. Ini seperti yang studi di model RMA 2. Nah, sedangkan untuk ini kita hapus dulu aja ya di ini area propertinya. Baik, untuk di model kali ini kita ubah dulu, sebelum lebih lanjut kita ubah dulu tab modelnya ke CMS Wave. Oke, seperti ini. Setelah itu kita bisa rename ini, kita coba rename ini CMS Wave. Nah, selanjutnya kita pindah ke tools ini, create 2D grid frame. Nah, kita bisa juga menginputkan agar lebih spesifik dalam kita membuat gridnya. Nanti kita bisa masukkan batimeternya. Batimetri kita gunakan data yang seperti di modul RMA 2. Masih sama, pakai data yang sama. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke map modul. Kita ke 2D grid frame. Nah, dalam membuat grid frame ini kita cara membuatnya dari arah laut kemudian menuju darat seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini mungkin ada agak miring gridnya. Nanti kita bisa setting seperti bisa kita select ini, kita select grid, klik kanan, properties. Nah, di sudutnya ini kita bisa atur, kita jadikan 0 agar tegak lurus. Baik, nah seperti ini. Ini sudah. Selanjutnya kita convert grid frame ini menjadi grid domain model nanti. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat I cell-nya. I cell itu yang sumbu X, J ini sumbu Z. Jumlah menunjukkan jumlah gridnya. Jadi sepanjang
sumbu X atau sumbu I ini jumlah sel gridnya ada 254. Berapa lebar grid yang ideal? Itu menyesuaikan dengan kebutuhan studinya. Kita coba cek, kita pakai 10 dulu, kita kemudian select deep optionnya, batimeternya kita oke. Nah, ini gridnya sudah terbentuk. Kita coba hilangkan scatternya dulu sama mapnya dulu ini. Baik, kita coba zoom di area ini, kita tampilkan lagi. Nah, seperti ini, teman-teman bisa lihat dengan ukuran grid 10 meter di area muara ini. Nah, seperti di bagian ini, di bagian mulut muara masih tercover dengan banyak grid. Ini masih bagus. Kemudian masuk ke sini semakin kecil, adanya beberapa grid. Nah, di bagian area masuk kolam pelabuhannya itu hanya di mulutnya ini ada satu grid, sedangkan grid yang lain mungkin nanti terinterpolasi menjadi daratan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi fokus teman-teman ketika membuat studi, terutama untuk pelabuhan karena gridnya agak riskan nanti, terutama bagian alur-alur masuk seperti ini. Untuk tutorial ini kita tetap pakai yang 10 saja. Jadi teman-teman bisa membuat lagi dengan ukuran grid yang lebih kecil untuk studi teman masing-masing. Kita hilangkan lagi, kita ke display option untuk lihat bagaimana batimeter yang terbentuk. Kita pakai 2 sisinya. Nah, seperti ini kontur yang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat berapa interpolasi agak kurang bagus. Seperti ini disebabkan juga karena pertama data dan kedua adalah karena ukuran grid modelnya. Baik, kita abaikan dulu aja, nanti teman-teman bisa perbaiki sendiri, coba-coba sendiri dengan data-data yang dipunya. Jika teman-teman nggak punya data, ingin belajar, nanti bisa hubungi di email yang tertera. Selanjutnya kita membuat input gelombang berupa spectral wave-nya. Kita coba kembali ke grid ini. Nah, seperti ini. Kita zoom bagian luar dari grid di bagian lautnya. Nah, kita kembali ke map modul, kita pakai new coverage, kemudian pindah ke spektral. Oke, nah kita buat titik spektralnya di grid paling luar seperti ini. Kemudian pakai select node, klik kanan, point attribute. Nah, di sini kita nanti coba input gelombang skenario nya, grid kita pakai lokal 0. Oke. Ini sudut distribusinya. Jadi selain dulu sudutnya misal katakanlah dari 90 derajat, nanti ada distribusinya ke kanan dan ke arah kanan kiri dari arah utamanya. Kita pakai yang 30. Oke. Nah, kemudian kita generate spectral wave-nya, klik kanan spectral atau generate spectral. Nah, kita di sini beberapa metode yang disediakan parameter setting ini ada TMA, Jones swap, ATTC, dan seterusnya. Kita pakai Jones swap. Nah, kemudian untuk sudutnya kita pakai source normal, bisa meteorologi, geografik. Jadi nanti kita lihat bagaimana perbedaannya. Untuk indeksnya kita kasih yang 1, kemudian sudutnya untuk source normal itu 0 derajatnya tegak lurus ke arah pantai. Berarti kita isi 0, dia sudutnya akan tegak lurus. Nah, kalau kita pindah ke oceanographic,
sudutnya adalah 90 karena north utara adalah 0, ke kanan 90. Kalau kita pakai meteorologi, nah dari 270 seperti itu. Bisa sama aja, teman-teman tinggal pilih yang mana. Kita coba pakai yang oceanographic. Untuk HS nya kita coba isi di 1,5, kemudian periodenya 5,6, katakan seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengisi gamma dan N? Kita bisa cek di spectral default. Nah, teman-teman bisa cek ketika di sini ada, bisa cek teman-teman bisa pilih yang mana. Nah, kalau ini otomatis teman-teman, kita juga bisa kurangkan kita lebih rendahkan dari 10 juga bisa. Kita sementara pakai defaultnya ini dulu untuk latihan ini. Kemudian untuk si white boundary atau gauge ini tadi ya, gauge depth ini kedalaman laut di bagian offshore-nya. Istilahnya untuk kedalaman laut awal kali gelombang dibangkitkan. Kita coba isi di 50 meter sebagai contoh. Ini kemudian kita generate. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita update use reference system-nya, kita pakai dulu ini. Kita kemudian selesai. Selanjutnya kita pindah ke Cartesian Grid Module, kemudian masuk ke model control. Nah, di bagian spektral ini pakai half plane, kemudian seperti yang tadi kita bisa kita 30 atau 35. Kemudian di define case ini teman-teman pilih spektral tadi. Kemudian untuk yang bagian event pakai populate from coverage, kemudian update reference. Oke. Nah, untuk yang lain ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk formulasi ini bukan Brailing, ini breaking wave, breaking formulanya pakai S-line Goda dan seterusnya ini. Kalau mau ada run up, model run up bisa dicentang bagian run up. Ini radian stressnya kita pakai yang swell. Kemudian untuk wave breakingnya pakai indicate. Jika untuk bagian ini ya, mungkin bagian input forcingnya di sini terdapat current sama water level. Ini digunakan kalau teman-teman nanti sudah sebelumnya running arus dan pasang surut menggunakan CMS flow. Jadi CMS flow dan CMS wave ini bisa dilakukan running secara bersamaan, secara couple. Bukan bersamaan sih, jadi bisa di couple. Jadi nanti tidak secara bersamaan. Jadi misal kita running dulu CMS flow, hasil CMS flow kita masukkan ke model gelombang ini di CMS wave. Hasil CMS wave nanti kita bisa inputkan ke model CMS flow seperti itu. Oke, kita coba cek di model cek, tidak ada kesalahan. Kemudian kita coba save project ini. Kemudian kita ulangi save, export and launch CMS. Kita tunggu. Jadi kecepatan running ini ditentukan oleh kapasitas komputer yang digunakan dan jumlah grid yang dimodelkan serta jumlah gelombang yang dibangkitkan. Jadi untuk case yang pertama ini kita coba hanya single data wave. Jadi istilahnya kalau kita mendesain pelabuhan atau desain bangunan pantai kan kita biasanya menggunakan data gelombang desain. Itu baik gelombang 50 tahunan, 100 tahunan. Nah, itu kan kita hanya memodelkan satu data gelombang 100 tahunan ataupun 50 tahunan.
Sedangkan untuk model yang mungkin kita couple dengan nanti kita inputkan ke CMS Flow untuk modelkan arus, bisa jadi kita menggunakan data series. Nah, untuk bagaimana nanti kita menginput data series gelombang di CMS Wave akan kita buatkan tutorial selanjutnya. Untuk yang kali ini tutorial gelombang single data gelombang. Ini tujuannya untuk kita memodelkan data gelombang desain. Nah, ini akan secara otomatis muncul di sebelah di Project Explorer untuk gelombang yang outputnya, output model. Kita kembali lagi ke display optionnya, kita konturnya kita masukkan, color fill, kemudian vektornya kita pakai yang grid. Oke. Nah, kita bisa lihat, nah ini tinggi gelombang yang terjadi. Jadi seperti ini untuk gelombangnya. Kemudian untuk menampilkan vektornya kita bisa di display option tadi kita tampilkan vektornya. Vektornya kita pakai wave ya. Ini kan radian stress, kita pindah ke wave ini. Nah ini. Jika masih tidak tampil, kita coba di vektornya lagi. Ini kita ke center, kemudian ini kita bisa atur di bagian gridnya ini ya. Jadi mungkin di sumbu X nya terlalu rapat, kita coba kurangi. Untuk di sumbu Y sudah cukup. Seperti ini kita bisa kurangi, tampilannya tentu akan berbeda semakin banyak. Jadi harusnya kita semakin besarkan ya spasinya. Nah seperti ini. Nah untuk melihat breakingnya, nah di sini ya, ini menunjukkan indikasi di mana letak gelombang pecahnya. Baik, itu untuk pemodelan gelombang. Jadi kalau teman-teman pengen membuat lagi bagaimana mengambil data titik di satu gelombang, caranya sama dengan di tutorial RMA2. Jadi kalau bagaimana mengambil titik observasi, silahkan teman-teman lihat video di bagian tutorial RMA2 bagaimana cara mengambil data di titik observasi. Caranya sama, jadi nggak ada bedanya. Teman-teman bisa refer ke video yang sebelumnya. Jadi tidak akan saya lakukan di video kali ini. Baik, cukup untuk tutorial CMS Wave ini. Jadi di video selanjutnya mungkin kita akan belajar tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana kalau kita memasukkan gelombang series, baik itu per jam atau per 3 jam atau per 6 jam dan seterusnya. Data-data dari BMKG atau dari ECMWF kita bisa masukkan di sini. Baik, itu cukup. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Teman-teman bisa mendapatkan tutorial-tutorial pemodelan baik menggunakan Mac, SMS. Mungkin nanti selanjutnya kita coba buat untuk pakai Dev 3D. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan hubungi di email yang tersedia. Jika ada yang ditanyakan lebih lanjut, baik. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.